Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Yai, sebelumnya saya mau cerita pengalaman waktu SMA dulu. Berhubung saya ini rumahnya di pucuk gunung ya, jauh. Akhirnya saya tinggal di dekat sekolahan di rumah kosong. Nah, sedangkan waktu itu kan malam tidak ada kegiatan. Setelah itu saya berpikir cari kegiatan sholat malam dan wiritan atau dikir, dan saya sendiri cari-cari dikir apa ya yang paling mudah. Akhirnya saya ambil takbir Allahu Akbar. Setelah itu kok lama-lama itu rasanya ringan dan enteng gitu. Lama-lama ketika duduk itu ada cahaya putih dari kepala itu naik ke atas sampai puncaknya itu ada bundaran putih, seperti kalau siang hari itu matahari pas terang ada bundaran putih, itu puncaknya di situ. Setelah itu lama-lama itu naik, tapi naiknya itu sampai mentok di alam yang subur makmur, yang ijo royo-royo gitu ya. Nah, lanjut dari situ lama-lama rasa khawatir itu hilang sama sekali. Nah, hati ini selalu berzikir ketika berbicara, ketika tidur, maupun apa saja itu selalu berzikir. Dan lama-lama setiap apapun yang datang atau ada orang yang mau datang atau itu kelihatan. Dalam hati itu sudah muncul dulu ada orang yang mau datang. Ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana untuk kembali seperti itu? Fenomena apa? Nggih, fenomena apa? Terus yang kedua Yai, ini kaitannya dengan Manu Itonggo. Ketika dalu kolwat itu kan kalau berbunyi burung puter itu kan biasa, tapi ketika kolwat atau setelah kolwat itu suaranya burung itu masuk ke telinga itu lebih keras sampai ke otak rasanya itu. Suaranya burung itu masuk itu keras sekali, kayak mau jebol gitu rasanya. Padahal ketika tidak kolwat itu biasa suaranya. Itu saja ya yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman perjalanan ruhaniyah jenengan terkait masalah dzikir Allahu Akbar, Allah utawi urip yang esa, wujude urip itu akbar, maha besar. Mana? Ya semua keadaan itu akbar. Dikatakan akbar karena satu-satunya yang berkuasa di situ adalah Allah. Ini makna rahasia di belakang Allahu Akbar. Utawi aku iku akbar wujude realita ini. Nyoto wujude Allah secara dohir, yaitu nyatane alam semesta ini. Nyatane alam semesta ini adalah bentuk akbar. Ini kalau sudah diakad loh Pak. Tapi belum diakad antara Allah dengan akbar. Ini bisa. Padahal sifat dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Nama dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Artinya tidak bisa dipisah. Kudrat dan irodah itu saling beriringan. Nggak ada nama, nggak ada wujud. Adanya apa? Ya embuh wis iku. Jadi tidak dikatakan nama, tidak dikatakan sifat, tidak dikatakan zat.
Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku, sembahlah aku. Iki maksudnya piye? Ini kalau tidak di zona akad, tidak paham kita. Makanya saya katakan, mengapa sih sering saya bicara dzikir, pegang terus, supaya Anda ngalami jadab hati. Jadab itu kefanaan selain akunya Allah. Pasti nanti Allah akan memisahkan atau menghancurkan perkara selain Allah di dalam hati jenengan, hilang semuanya, itu akan hilang. Lah disitulah jenengan itu dikatakan oleh orang awam, orang gak waras, seperti orang tidak waras, padahal yang waras jenengan. Lah Allah dekat kok orang ngerti loh, ngono lho kok mungkin nanti aslinya yang gak waras kita. Wong Allah dekat setiap saat dan waktu melayani kita, kok ya kita itu tidak ngerti, tidak tahu. Berarti sesungguhnya yang gak waras itu kita, bukan majedubun itu. Loh, majedub niku wonten kali. Apa sih Pak majedub Pak? Sebetulnya itu ujian Allah. Artinya hati jenengan dipisahkan Allah dari perkara selain Allah, itulah namanya majedub. Perilakunya disebut jadab. Bahasa sederhana, dalam hati sampean nggak akan ingat apapun kecuali ingsun Allah. Itu asline Allah yang disebut ahad, itu sudah dalam diri jenengan. Jenengan sudah di zona itu, itulah namanya jadab. Ini kadang-kadang orang jadab, dijadabkan Allah saakali. Kalau saakali wis perilakunya dohir niku aneh-aneh, miturut orang lain mengatakan aneh. Lah wong sholat itu nggak mau sarungan, nggak mau celonoan, soalan cekak. Lah aneh deh. Duh, ini tidak bisa dibuat-buat loh Pak, nggak bisa. Karena nggak ada tendensi apapun. Kalau kita buat-buat pasti ada tendensi. Sebab apa? Laksana orang jadab ini orang tidur. Sing saakali tidur. Tahu apa kalau kita tidur? Nggak tahu apa-apa. Keadaan kita itu pakai baju warna apa ya nggak tahu. Istri kita di samping kita juga nggak tahu. Dikasih apapun kita, wong kita tidur, yang nggak kita terima, wong tidur. Laksana seperti itu. Berarti orang tidur itu orang yang belajar jadab. Makanya dalam makalah syarah Al-Hikam ini ada orang yang tidur itu laksana sempalanit pangnya orang makrifat. Artinya apa? Ini hanya berlaku makalah ini bagi jenengan yang sudah ngerti ilmu tentang keahad, kul huwallahu ahad, dan melaksanakan. Selain daripada ini, orang yang golongan ini nggih ya belum dikatakan sah makalah itu. Sehingga kadang-kadang kita tidur itu mimpi ngapunten ya, ngeloni wong wedok, kadang dikejar-kejar anjing, kadang-kadang sing serem-serem lho Pak ya, serem-serem. Bapak Ibu, fenomena apakah saya ketika saat
mengistiqomahkan dzikir Allahu Akbar sehingga kami tidak bisa lupa. Bahkan ketika saat ada orang yang datang itu kelihatan bagaimana. Inilah Pak yang disebut kasful mukasyafah, kebukae ngalam mukasyafah. Ada alam musyahadah, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah niki nggih alam dohir niki lho Pak, alam kasunyatan. Lah mukasyafah alam ghaibe makhluk seperti malaikat, jin, iblis, para arwah-arwah yang sudah meninggal ini dari dunia, sudah tinggalkan dunia. Ini alam apa? Alam mukasyafah. Pak nyuwun sewu, alam ini Pak, kalau jenengan sedikit mawon untuk mau melihat alam akhirat, sedikit mawon, aku yakin jenengan gak mau kembali ke dunia. Sebab alam dunya niku laksana telore ayam. Itik di dalam telur itu alamnya lah terbatas Pak ya, terbatas, sempit. Alam dunia ya seperti ini sebetulnya kalau jenengan menyadari. Terus anak ayam disebut itik, itu kalau sudah keluar dari telur, wah sewenenge ya nopo Pak, wah miber-miber kesana kesana. Seperti ruh ini ada di dalam jeratan jasmani alam dunya niki. Makanya mengapa kekasih-kekasih Allah itu kok boten kerasan wonten ngalam dunya? Karena luwih indah, lebih luas alam akhir. Sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ini hanya berlaku bagi kita yang mata ruhaniah jenengan ini sudah tidak lagi buta pada Allah, baru kesensem tertarik dengan alam akhirat. Membutuhkan, kalau telur itu dingkremi ayam itu membutuhkan waktu 21 hari. Wis sampean awal-awal kholwat membutuhkan waktu 40 hari. Kalau bayi 9 bulan 9 hari ngoten. Ada yang bahkan lebih, ada yang sebelumnya. Ya wis tergantung. Paling tidak jenengan iki kholwat lah paling sedikit 40 malam 40 hari kholwat terus, kholwat dikir terus tak henti-hentinya dikir, biar istilah ayam netes. Artinya ruh sampean ini matanya itu dibuka Allah untuk memandang keindahan alam akhirat. Karena inilah alam keakhatan Allah. Jadi niku fenomena apa? Kok saya tahu orang yang mau datang itu adalah alam mukasyafah, urusan kegaiban makhluk. Jenengan dikasih Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau alam musyahadah beda lagi. Alam pertemuannya ruh terhadap Allah. Itulah cara iman sudah ihsan. Cara jenengan makrifat datang Allah pada Allah. Ini makomnya itu makom makrifat Allah. Yang kedua, terkait masalah burung.
tetangga saya. Ketika saya dengarkan di kala waktu biasa-biasa burung puter yo seperti itu, tapi ketika kholwat kok yo ke telinga itu kok nunjem. Pak nyun sewu, carilah ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya gunung, terus apalagi rumput termasuk makhluk hayawan setiap saat itu berzikir nang Allah, bertasbih. Ada ayatnya itu, tapi saya lupa surat apa, ayatnya bagaimana. Artinya dikatakan orang-orang tanda kalau hatinya itu nur makrifat sudah Allah nyalakan, diantaranya adalah ketika idza quri'a, ketika dibacakan opo Al-Qur'anu Al-Qur'an, maka hati ini seperti didedel, Pak. Wajilat kulubuhum, ati sampean iki ndredeg. Laksana seperti itu. Karena apa? Karena memandang hati ini tidak memandang ayatnya, tapi memandang makna daripada ayat itu dari sisi mutasabihatnya. Otomatis ini mengingatkan kita supaya selalu harus beribadah madhep terhadap Allah. Jadi artinya di situ, Pak. Artinya mengapa burung puter itu waktu aku kholwat, terus ketika saat dia berbunyi kok merasuk di dalam telinga, kok tajam. Itu tidak jauh berbeda dengan ayat yang mengatakan ketika saat Al-Quran dibacakan oleh orang-orang yang hatinya itu tanda cahaya makrifat sudah menyala, dia ndredeg. Artinya apa? Dia tidak memandang, tidak mendengarkan ayatnya, tapi makosid di dalam ayat itu, yang makosidnya mengingatkan terhadap kita untuk selalu bertemu Allah. Berarti di dalam suara burung tadi itu mengandung satu ayat, mengandung satu tanda. Di situ ada wujudnya Allah. Wajilat qulubuhum, itulah yang dimaksud ndredeg, itu ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan itu proses memang hanya Allah berikan terhadap orang-orang yang hatinya sudah gembur, bukan atos lagi, sudah gembur, hatinya sudah merasa Allah itu dekat. Dan itu kan salah satu tanda kalau nur makrifat sudah dinyalakan.